wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Irawati Basri dengan NIM M220239. Saya akan membahas soal mata kuliah dasar epidemiologi dengan dosen pengampu Dian Furkani Hamdan SKM MKS. Baik, soal yang pertama itu berikut ini yang merupakan ukuran dari frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit atau orang, tempat, dan waktu kecuali. A. Jumlah orang yang sakit. B. Besarnya populasi yang menghasilkan orang yang sakit. C. Periode waktu peristiwa terjadi. D. Total keseluruhan orang yang sakit. Jadi jawabannya itu orang dan tempat waktu kecuali. Jawabannya D. Karena total keseluruhan orang yang sehat. Nomor 2. Pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur rat adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangannya bukan bagian dari penyebutannya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Jadi jawabannya itu kan pertanyaannya berikut ini yang benar untuk mengukur adalah dalam suatu ukuran frekuensi. Jawabannya adalah A. Dalam suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Nomor 3, pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur rasio. Mengukur rasio itu A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi di dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangan bukan bagian dari penyebutannya. C. Ukuran incidence. D. Ukuran prevalence. Jadi jawabannya nomor 3 itu B. Pembilangannya bukan dari penyebutan. Dalam suatu KLB penyakit tifus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang. Maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah A. 2:1, B. 1:2, C. 3:1, D. 1:3. Jadi jawabannya di A. 2:1. Nomor 5, ukuran epidemiologi yang menunjukkan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok berisiko adalah mortalitas, morbilitas, numerator, denominator. Jadi jawabannya nomor 5 itu D. Morbilitas. Nomor 6. Soal nomor 6. Kasus baru suatu penyakit pada populasi berikut dalam periode atau jangka waktu tertentu disebut dengan A. Prevalence, B. Morbilitas, C. Incidence, D. Numerator. Jadi jawabannya nomor 6 itu D. C. Incidence. Perhatikan gambar di bawah ini dengan beberapa jumlah orang yang sakit. Pertanyaannya, merupakan orang yang diamati apakah mengalami sakit atau tidak selama 7 tahun. A. 4 orang, B. 3 orang, C. 2 orang, D. Semua benar. Jadi jawabannya itu di nomor 7, D. Semua benar. 8. Suatu ukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit di mana penggunaannya khusus pada kejadian WADA atau KLB. Salah satu cirinya adalah semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. A. Attach rate, B. Incident rate, C. Secondary attach rate, D. Semua benar. Jadi jawabannya nomor 8 itu C. Secondary attach rate. Pertanyaan nomor 9. Suatu kejadian keracunan makanan terjadi pada tamu undangan di suatu pesta pernikahan. Tetapi ternyata ada juga yang terkena keracunan makanan bukan karena makanan yang berasal dari pesta. Nah, perhatikan tabel yang jenis makanan ini.
jenis makanan, makan, tidak makan. Jadi jenis makanannya itu salak, krec. Makan itu sakit 3, makan salak itu 30, tidak sakit itu 70, makan krecek itu sakit 16, makan tidak sakit itu tidak sakit itu 84. Tidak makan di pesta itu yang sakit 5, yang makan salak itu 5, krecek 4, tidak sakit 35, bukan krecek itu 21. Nah, populasi bagian A, populasi berisiko yang makan salak adalah 100 orang, populasi berisiko yang tidak makan salak ada 40 orang. Keracunan makanan krecek 16 orang. D, semua benar. Jadi jawabannya nomor 9 itu D. Dalam epidemiologi, jumlah orang yang terkena penyakit khusus lama dan baru dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu disebut dengan prevalence, morbiditas, incidence, numerator. Jadi A prevalence, B morbiditas, C incidence, D numerator. Jadi jawabannya nomor 10 itu A, prevalence. Soal nomor 11, ukuran prevalensi penyakit dapat digunakan untuk A. Menggambarkan tingkat keberhasilan program keberantasan penyakit. B. Menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obatan, air, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan. C. Menyatakan banyaknya kasus yang dapat diagnosis. D. Semua benar. Jadi jawabannya nomor 11 itu D. Karena pengukuran prevalensi dapat digunakan untuk semuanya di sini A, B, C itu semuanya masuk. Jadi jawabannya D. 12. Suatu penelitian dilakukan untuk mengamati 50 orang yang berlangsung pada tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan catatan medis ditemukan ada 10 orang yang sedang mengalami sakit yang diamati. Kemudian selama tahun 2021 sampai 2014 ada 5 yang mengalami sakit, dan diantaranya 5 yang sakit dan ada 2 diantaranya yang sembuh pada saat penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut beberapa prevalensi jumlah kasus tersebut. A. Ada 20 kasus, 10 kasus lama dan 10 kasus baru. B. Ada 10 kasus, 5 kasus lama dan 5 kasus baru. C. Ada 15 kasus, 10 kasus lama dan 15 kasus baru. D. Semua benar. Jadi jawabannya itu C, 15 kasus, 10 kasus lama dan 10 kasus baru. 13 itu crowd death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada jangka waktu umumnya pada umumnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Crowd death rate atau angka kematian kasar juga dapat berpengaruh pada komposisi jenis kelaminan di usia penduduk. Pernyataannya di atas merupakan benar apa salah? Nah, yang A itu benar, D itu salah. Jadi jawabannya itu benar. Jawabannya benar. Nomor 14, soal peristiwa kematian penduduk Kota Palopo tahun 2018 sebanyak 17.000,38.660 orang dan jumlah penduduk Kota Palopo adalah 17.008,440.000 orang. Berapa CRD tahun 2018? Jadi jawabannya nomor 14 itu C. Kan A 22 orang per 100 penduduk, B 15 orang per 1000 penduduk, C 10 orang per 1000 penduduk, D 5 orang per 1000 penduduk.
Soal 15, angka kematian bayi baru lahir neonatal mortality rate atau NMR adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran daripada tahun yang sama. Manfaat NMR adalah tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, program imunisasi, pertolongan persalinan. D, semua benar. Jadi jawabannya itu D. Karena Adam B, C itu benar semua. Soal nomor 16, angka kematian balita, jumlah kematian balita UMR yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Manfaatnya adalah mengukur status kesehatan bayi. Jumlah kematian bayi anak usia 5 tahun akibat diare di rumah sakit. Sayangnya ibu dilaporkan sebanyak 59 orang. Jumlah anak berusia 5 tahun pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Berapakah UMR penyakit tersebut? Jadi jawabannya itu A, 13,75%, B, 12,50%, C, 11,75%, D, 10,5%. Jadi jawabannya itu 11,70% orang. Soal 17, maternal mortality rate atau MMR, angka kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran kehidupan pada tahun yang sama berkaitan dengan A, sosial ekonomi, B, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, C, pertolongan persalinan dan perawatan nifas, D, semua benar. Jadi itu D, semua benar karena A, B, C, D itu benar semua. Soal ke-18, total kematian ibu karena persalinan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebanyak 530.034.000 orang dan jumlah seluruh kelahiran hidup tahun 2022 sebanyak 12.390.000 orang. Berapakah MMR tahun 2022? A, 45 orang per penduduk 1000 penduduk, B, 43 orang per 1000 penduduk, C, 40 orang per 1000 penduduk, D, semua salah. Jadi nomor 18 itu D, 43 orang per penduduk. 19, CPR atau Charles Placenta Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebabnya penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Charles Placenta Rate atau CPR digunakan untuk mengetahui penyakit di tingkat kematian tinggi atau tingkat kelaparan, kepapatan atau suatu penyakit. A, benar, B, salah. Jadi jawabannya di 19 itu A, benar. Iya, benar. Soal yang terakhir 20, jumlah kematian akibat gagal ginjal akut di rumah sakit. Sayangnya rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Berapa CPR penyakit tersebut? A, 60%, B, 50%, C, 40%, D, 30%. Jadi jawabannya itu 50% orang dirawat. Oke, terima kasih. Itu saja yang